Ya, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sintaks pemrograman array dalam Java yang saya praktekkan di sini menggunakan aplikasi IDE ya. Jadi teorinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya bagaimana teori tentang array satu dimensi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan teori tersebut langsung di dalam sintaks pemrogramannya. Di sini saya sudah pindahkan sintaks dari video sebelumnya, yaitu pendeklarasian sebuah array dengan tipe data string ya. Format penulisannya kita ikuti tipe data buka tutup siku, kemudian diikuti dengan nama dari atau variabelnya, kemudian isi dari array itu sendiri. Ya, ini adalah isi dari array di mana indeks ke-0 itu isinya Wayan, indeks ke-1 isinya Agus, indeks kedua Irawan, indeks ke-4 Arsi, indeks ketiga Arsen, dan indeks ke-4 Arsi. Misalnya jika ingin ditambahkan lagi, ini bisa misalnya saya tambahkan lagi Truly misalnya seperti itu. Jadi isi dari array nama saya itu ada 5 indeks ya. Dan untuk menampilkan isi dari array tersebut, caranya adalah memanggil indeks dari array tersebut. Contohnya saya ingin menampilkan saya ingin menampilkan Irawan misalnya. Berarti Irawan itu indeks ke-2. Ini Wayan indeks ke-0, Agus indeks ke-1, dan Irawan indeks ke-2. Sehingga di sini nama 2 yang saya panggil. Nah, misalnya di sini saya buat nama saya titik 2 plus ya. Saya akhiri perintahnya dengan tanda titik koma dan saya coba jalankan. Maka hasilnya adalah nama saya Irawan. Nah, itu karena indeks yang saya panggil adalah indeks kedua. Nah, bagaimana misalnya jika saya ingin menampilkan nama saya adalah Wayan Agus Irawan? Kira-kira ada yang bisa? Apakah bisa kita langsung gabungkan saja indeks indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2 misalnya. Nah, seperti ini pasti error ya. Ini error karena tidak bisa pemanggilannya dengan cara seperti itu, melainkan harus tetap diawali dengan nama variabelnya. Jadi nama 0, nama 1, nama 2. Nah, ini malah tambah parah lagi nih errornya begitu. Kok bisa seperti itu? Jadi errornya itu di Nah, dia harus plus ya dalam Java itu untuk menggabungkan string dalam sebuah sistem output itu harus digunakan tanda plus sehingga tampilannya menjadi seperti berikut ini. Nama saya Wayan Agus Irawan. Itu tanpa spasi. Kalau untuk membuat spasi maka kita perlu tambahkan di sini menjadi string dan plus lagi. Kemudian di sini juga seperti itu. Ini juga dibuat seperti itu. Oke. Ya. Sehingga ketika dijalankan hasilnya akan menghasilkan seperti itu. Nama saya Wayan Agus Irawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelipkan sedikit materi tentang for each ya, perulangan itu for each, sehingga tidak perlu atau Anda ingin memanggil
seluruh isi data array tidak perlu memanggil satu persatu seperti ini. Jadi ini saya hapus saja. Saya hapus. Oke, ini saya hapus. Saya hapus semuanya ya. Nah, di sini saya gunakan for karena ini adalah tipe data string. Jadi dalam for each itu kita juga harus deklarasikan string gitu ya. Tipe data, kemudian variabelnya terserah saja. Misalnya A, B, C misalnya variabelnya, titik 2 nama. Jadi cara penulisannya seperti itu. Jadi variabel A, B, C itu akan berisi seluruh isi dari variabel nama. Nah, sehingga di sini untuk menampilkan mendatar saya hilangkan saya hilangkan ln-nya, tapi saya gunakan sistem outprint saja. Kemudian saya panggil ABC, kemudian agar ada jarak saya tambahkan spasi. Secara otomatis seluruh isi data dalam array itu akan ditampilkan. Seperti itu barangkali cara penulisannya. Jadi yang akan tampil adalah Wayan, Agus, Irawan, Arsen, Arsi, Truli. Oke, kita coba lihat. Ya, itu Wayan, Agus, Irawan, Arsen, Arsi, Truli. Nah, itu tanpa memanggil satu persatu indeks seperti cara yang di video awal tadi, tapi kita mampu menampilkan seluruh isi data array dengan menggunakan perulangan for. Ya, itu namanya format penulisan for seperti ini disebut dengan for each. Ya, itu sambungan atau bagian dari materi perulangan. Jadi silahkan anak-anak sekalian, Anda boleh memodifikasi nama array-nya, isi array-nya, kemudian cara menampilkannya apakah dengan cara manual atau dengan menggunakan for each. Silahkan, itu tugas Anda untuk array satu dimensi. Terima kasih.